Sebagai seorang teruna, bagaimana menyampaikan kebenaran yang membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Salam, selamat pagi adik-adik teruna yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur hanya kami naikkan kepada Bapa di surga yang telah memimpin, menyertai hidup dan kehidupan kami. Kami masih diberi kekuatan, kesehatan oleh karena anugerah Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu untuk mempelajari sebagian isi firman Tuhan. Tuntun dan kuasai hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mampu memahami maksud dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengar dan melakukannya. Dalam nama Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik teruna yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 17 hingga ayat yang ke-29. Silakan adik-adik baca di rumah. Untuk judul pembahasan kita pagi hari ini adalah menyampaikan kebenaran bagi keselamatan bangsa. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh kita kali ini di dalam Alkitab, teks pembacaan kita di Kisah Para Rasul pasal 28 adalah Rasul Paulus. Siapakah Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang pemberita atau pekabar Injil. Dia hadir di sebuah kota yang bernama Roma. Dalam perjalanannya menuju ke Roma, dia diutus untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ia menyampaikan kebenaran firman kepada bangsanya sendiri, tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata Rasul Paulus mengalami hambatan atau rintangan, bahkan ancaman. Namun hal itu dia berusaha untuk meyakinkan bangsanya sendiri. Adik-adik bisa baca di ayat yang ke-23. Situ menjelaskan bagaimana Rasul Paulus berusaha agar kebenaran firman yang ia sampaikan itu menjadi sesuatu hal yang berguna bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, Rasul Paulus mau mengingatkan kepada kita adik-adik, ketika menghadapi sebuah tantangan yang berat, jangan takut, jangan khawatir, tetap yakin bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai. Adik-adikku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pagi hari ini, sebagai seorang teruna, bagaimana menyampaikan kebenaran yang membawa keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, agar kita dapat menyampaikan kebenaran itu menjadi hal yang penting dan memberikan arti bagi orang yang mendengarnya. Namun sebaliknya, apabila kita tidak menyampaikan kebenaran itu dengan baik, maka akan membawa dampak yang tidak baik juga. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sekali lagi mengungkapkan di dalam kebenaran firman-Nya, agar kita berupaya menyampaikan kebenaran itu menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pesan
yang kita patut renungkan bersama. Yang pertama, adik-adikku, kebenaran itu harus dinyatakan dengan benar, bukan sebaliknya menimbulkan kebohongan atau pembodohan. Kita tahu bahwa seringkali kabar-kabar yang tidak baik atau yang dikenal dengan istilah hoax itu sangat berpengaruh, sehingga membawa dampak yang tidak baik dan tidak jelas. Oleh karena itu, sebagai teruna kita harus kritis, cerdas melihat kondisi yang demikian, untuk tidak larut, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Beritakanlah hal-hal yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengasihi sesama anak bangsa. Hal yang kedua di dalam firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini adalah orang yang menyatakan kebenaran. Hidupnya tidak lepas dari tantangan, bahkan ancaman. Oleh karena itu, teruna di sini harusnya tidak gampang mudah putus asa atau menyerah. Yakinlah bahwa Tuhan akan tetap menolong, menyertai hidup kita. Bila benar-benar kita bersumber hanya kepada firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita menyampaikan kebenaran. Berdoa, minta penyertaan Tuhan, dan resapi perkataannya. Adik-adikku yang kekasih, pada akhirnya yang bagian ketiga, dalam pergaulan di dunia maya, banyak orang yang senang dengan hal-hal yang dianggap itu membuat dia senang, dan berita itu menjadi semakin banyak yang mendengar dengan mengacungkan jempol atau dengan melike jempol atau dengan hal-hal yang membuat dia merasa suka dengan berita yang disampaikan. Namun di sini kita melihat berbeda dengan apa yang dimaukan oleh Tuhan atau diinginkan oleh Tuhan. Di sini kebenaran itu menjadi sumber satu-satunya untuk dapat memberikan arti yang benar, bukan karena kemauan atau keinginan yang didasarkan rasa suka, rasa senang, atau atas persetujuan manusia. Tetapi kebenaran itu yang sejati adalah bagaimana kita kebenaran itu menjadi sumber satu-satunya dalam kehidupan ini. Demikian adik-adikku yang kekasih, kiranya kebenaran firman menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya itu boleh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kami dimampukan untuk menyatakan kebenaran itu kepada banyak orang. Kami tahu bahwa tentu kami tidak mampu untuk menyatakan itu, tapi kami yakin percaya Tuhan akan memampukan kami lewat karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami untuk bisa berbicara, menyatakan kebenaran itu kepada banyak orang. Tentunya itu dimulai dari diri kami sendiri ya Tuhan, lewat firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa dan menyerahkan seluruh rangkaian pelayanan, baik di jemaat Tuhan, di gereja, bahkan di ibadah persekutuan teruna. Tuhan kiranya berkenan memberkati kakak-kakak layan, bahkan adik-adik teruna. Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Bahkan kami berdoa buat harapan cita-cita kami ke depan, Tuhan menolong juga dan memberkati hidup kami. Demikian pula kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang mereka sudah dipercayakan kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk saat ini Engkau sudah memberkati kehidupan kami, menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian adik-adik ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pagi hari ini
adik-adik senantiasa dikuatkan, diteguhkan, bersemangat tanpa ragu-ragu. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Tuhan Yesus memberkati kita semua.